Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian pada pembelajaran ilmu atau teori terkait ilmu ekonomi dan bisnis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang sama ya, terkait manajemen. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait manajer dan fungsi dari manajemen, sekarang kita akan belajar terkait unsur-unsur dan bidang apa saja dalam manajemen. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Kita awali dengan memahami apa saja unsur-unsur dari manajemen. Unsur-unsur dari manajemen itu dikenal dengan singkatan 6M. Apa saja 6M? 6M terdiri dari man atau sumber daya manusia, kemudian money atau uang, material atau bahan, mesin atau mesin, method atau metode, dan market atau pasarnya. Jadi, manajemen, elemen dalam sebuah manajemen itu ada 6M ini tadi. Unsur manajemen pertama yaitu adalah man, sumber daya manusia, atau dikenal dengan singkatan SDM. SDM adalah faktor yang paling menentukan dalam aktivitas manajemen, karena manusialah yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Jadi, man atau sumber daya manusia itu elemen yang sangat penting, karena yang merencanakan kemudian memproses sampai dengan hasilnya itu adalah manusia yang menentukan. Kemudian yang kedua adalah uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Jadi uang ini adalah sebagai modal. Modal apa? Modal untuk melaksanakan sebuah manajemen untuk mencapai tujuan. Misalkan, dalam proses manajemen itu membutuhkan bahan baku, membutuhkan mesin dan sebagainya, dan itu membutuhkan uang. Itu adalah contoh kecilnya. Yang ketiga adalah bahannya. Untuk mencapai tujuan yang baik, selain manusia yang ahli, diperlukan bahan atau materi sebagai sarana. Sebab materi dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Jadi ada SDM juga harus ada materialnya atau bahannya. Unsur manajemen keempat yaitu adalah mesin. Dalam kegiatan manajemen, mesin membuat kegiatan lebih efektif serta efisien. Penggunaan mesin ini akan memberikan kemudahan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Jadi mesin ini sangatlah membantu ya, karena dengan mesin itu kegiatan menjadi efektif, hasil menjadi efektif dan tidak membuang waktu terlalu banyak. Jadi lebih efektif dan efisien menggunakan mesin dalam implementasi manajemen. Kemudian metode diperlukan agar sumber daya manusia bisa melaksanakan kegiatan secara teratur dan sistematis. Misalkan di sebuah perusahaan itu ada metodenya, biasanya dikenal dengan sebutan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, jika tidak ada metodenya atau tidak ada prosedurnya, maka manusia akan kesulitan dalam melakukan aktivitas perusahaan misalnya. Bisa pun hasilnya tidak akan maksimal jika tidak adanya prosedur atau metode kerja. Kemudian yang keenam itu adalah pasarnya atau market.
Penguasaan pasar merupakan faktor yang menentukan bagi perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang itu harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Setelah kita memahami terkait unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M, sekarang kita akan belajar bidang-bidang apa saja yang ada dalam manajemen. Secara umum, bidang yang ada di dalam manajemen itu ada 4, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen personalia. Jika dalam perusahaan, pengorganisasian atau pembagian tugas itu dibagi berdasarkan bidangnya, yaitu bidang manajemen. Biasanya dalam perusahaan, manajer produksi itu ada sendiri, manajer pemasaran atau lini pemasaran, atau manajemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan, dan manajemen personalia yang biasanya di perusahaan itu dikenal dengan nama HRD. Bidang manajemen pertama yaitu adalah manajemen produksi. Nah, jika kalian lihat gambar yang ada di layar ini ya, itu adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh karyawan pabrik. Ini adalah produksi baju ya atau garment. Nah, ini masuk dalam lini manajemen produksi. Apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi adalah cabang manajemen yang dalam kegiatannya itu mengatur faktor-faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal dan kewirausahaan. Nah, tujuannya agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang maupun jasa. B, yaitu perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi itu meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan lokasi pabriknya. Jadi harus ditentukan dulu jika akan membangun sebuah pabrik, itu harus diketahui dulu ya di mana lokasinya yang akan direncanakan. Kemudian letak fasilitas produksinya, perencanaan lingkungan kerjanya bagaimana, standar produksi dan juga perencanaan produknya. Kemudian pengendalian sistem produksi adalah untuk mendapatkan hasil produksi yang sesuai dengan rencana, baik itu jumlahnya, kualitasnya, harganya maupun waktunya. Nah, berikut ini merupakan pengendalian produksi. Yang pertama adalah pengendalian bahan, pengendalian proses produksi. Jadi pengendalian ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari adanya hambatan atau resiko selama proses produksi atau meminimalisir adanya resiko. Resiko itu seperti apa? Misalkan kecacatan produk, kerusakan yang akan merugikan perusahaan. Itu contoh kecilnya ya. Selanjutnya adalah pengendalian tenaga kerja, pengendalian kualitasnya, biaya produksinya, dan pemeliharaan peralatannya. Yang kedua, lini manajemen kedua sebagai bidang manajemen yaitu manajemen pemasaran. Apa saja yang ada dalam manajemen pemasaran? Kita awali dengan mengetahui apa itu definisi dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Jadi sebenarnya lebih sederhananya manajemen produksi ini merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program terkait pemasaran yang tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan bersama perusahaan.
Nah, strategi yang ada di dalam manajemen pemasaran itu umumnya dikenal dengan sebutan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, marketing mix ini ada yang terdiri dari 7, bahkan ada yang lebih ya. Namun secara umum itu dikenal dengan sebutan 4P dalam marketing mix, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk. Dalam bauran pemasaran itu ada produk. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, produk ini bisa berupa barang dan juga bisa berupa jasa. Kemudian harga. Di dalam produk itu dinilai dengan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tempat atau place-nya, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dijual itu terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Jadi produk dinilai dengan harga dan ditentukan di mana tempatnya akan dijual. Selanjutnya yaitu promosi. Nah, promosi ini adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan atau memperkenalkan produknya itu kepada calon konsumennya atau calon pasar sasarannya. Nah, variabel promosi atau disebut dengan bauran komunikasi pemasaran menurut Kotler tahun 97 itu terdiri dari advertising atau periklanan, kemudian sales promosi, public relation dan publikasi, kemudian personal selling dan direct marketing. Kemudian di dalam manajemen pemasaran itu sangat menilai aspek di bawah ini, yaitu aspek kepuasan konsumen. Itu sangat diperhatikan, harus diperhatikan oleh perusahaan dalam produknya, dalam manajemen pemasarannya. Nah, apa itu kepuasan konsumen? Kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja hasil suatu produk dengan harapannya. Nah, kepuasan konsumen ini secara sederhana bisa dikatakan itu respon dari seorang pembeli yang telah merasakan manfaat dari produk tersebut apakah sesuai dengan yang dia harapkan. Itu contoh dari kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini terdiri dari dua, yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional itu merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk tersebut. Jadi lebih pada manfaat dari produk tersebut. Kemudian kepuasan psikologikal yaitu kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Misalkan merasa senang, merasa bangga dengan memakai produk tersebut karena saking sukanya dengan produk tersebut hingga bisa mempromosikan atau menyebarluaskan kepada teman-temannya. Itu contoh ya. Kotler tahun 97 menyebutkan metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasan itu terdiri dari beberapa berikut. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Nah, makanya banyak ya perusahaan itu yang mencantumkan kritik dan saran. Silakan menghubungi nomor di bawah ini. Nah, itu tujuannya itu adalah untuk mengukur seberapa besar kepuasan konsumen. Kemudian survei kepuasan konsumen. Nah, survei kepuasan konsumen ini biasanya bisa menggunakan angket baik secara online maupun offline ya. Kemudian menggunakan Ghost Shopping. Oke, bidang manajemen ketiga yaitu adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dalam lingkup keuangan atau pendanaan dalam manajemen keuangan.
Kemudian sumber dana. Perusahaan tidak selamanya memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sehingga perusahaan harus mendapatkan dana segar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apa saja? Yang pertama adalah debt capital, adalah hutang pada pihak eksternal dengan biaya dan bunga pinjaman sesuai dengan yang telah disepakati. Misalkan hutang dengan melalui bank ya, dimana di situ perusahaan mendapatkan uang, tapi kewajiban perusahaan itu adalah mengembalikan beserta biaya administrasi maupun bunganya. Kemudian yang kedua melalui equity capital, yaitu menghimpun dana internal, jadi laba ditahan. Jadi laba itu ada pembagiannya, ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah masuk dalam equity capital, yaitu menghimpun dana internal, yaitu laba ditahan itu tadi ya, atau menjual saham perusahaan kepada berbagai pihak. Itu cara perusahaan mendapatkan sumber dana untuk operasional perusahaannya. Kemudian berdasarkan jangka waktu, sumber dana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembiayaan jangka pendek, yaitu hutang perusahaan yang wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Diingat ya, jangka pendek itu pengembaliannya harus dikembalikan kurang dari 1 tahun. Kemudian jangka panjang, yaitu hutang perusahaan yang dikembalikan dalam waktu lebih dari 1 tahun, seperti laba ditahan. Kemudian pembiayaan dari utang atau pembiayaan dari ekuitas. Kemudian poin C dalam manajemen keuangan yaitu penggunaan dana. Nah, dana yang dimiliki perusahaan digunakan untuk berbagai keperluan apa saja. Yang pertama yaitu kenaikan aktiva tetap, kenaikan aktiva lain-lain, kenaikan aktiva lancar seperti kas, seperti itu ya. Kemudian pembayaran hutang jangka panjang dan juga kerugian. Jadi perusahaan itu jika ada kerugian, nah dana yang ada dalam perusahaan itu harus disiapkan untuk hal tersebut. Poin D yaitu pengawasan penggunaan dana. Nah, dana yang dimiliki perusahaan ini wajib diawasi ya, diawasi penggunaannya. Jadi harus bisa dikontrol apa saja dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, pengawasan ini dilakukan dengan analisis sumber dana dan penggunaannya untuk apa. Jadi dianalisis sumber dananya berapa, kemudian keluarnya berapa, untuk apa. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut dari mana. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan itu dikenal dengan analisis rasio dan proporsional. Pada umumnya, rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi berikut, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu pendek. Kemudian rasio leverage, yaitu untuk mengukur seberapa banyak dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dan proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan, misalkan dari sumber dana lain, dari bank contohnya. Kemudian rasio aktivitas, yaitu mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Yang keempat, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang kelima yaitu rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya, ya, kesejahteraan ekonominya, pertumbuhan ekonomi dan industri. Kemudian yang keenam yaitu rasio penilaian, adalah rasio yang mengkombinasikan pengaruh dan rasio resiko dengan rasio hasil pengembalian.
Oke, yang terakhir, bidang manajemen terakhir yaitu manajemen personalia atau dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (MSDM). Apa itu manajemen personalia? Nah, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Jadi bisa dipahami ya antara 4 bidang manajemen. Jika manajemen pemasaran itu terkait program-program terkait pemasaran, kemudian manajemen keuangan terkait pengelolaan dananya, personalia adalah terkait pengelolaan tenaga kerjanya atau SDM-nya. Nah, di sini pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan SDM untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat menurut Prof. Edwin Filippo. B, yaitu perekrutan karyawan dalam manajemen personalia. Apa itu perekrutan karyawan? Perekrutan karyawan biasa disebut dengan rekrutmen ya, adalah suatu proses untuk mencari calon kandidat pegawai atau karyawan. Nah, itu adalah proses dalam mencari calon. Biasanya dalam tahapan rekrutmen itu diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau biasa disebut job description, dan spesifikasi dari pekerjaan atau job specification. Apa saja hambatan dari rekrutmen SDM atau penarikan sumber daya manusia? Yang pertama, hambatan terkait kebijakan kompensasinya, kondisi lingkungan eksternal akibat pengangguran tinggi, ekonomi yang lemah, dan tenaga kerja terampil yang langka. Kemudian persyaratan jabatannya dan kebijaksanaan promosi dari jenjang ke jenjang. Poin C yaitu terkait penilaian karyawan. Apa itu penilaian karyawan? Penilaian karyawan ini adalah proses di mana perusahaan atau organisasi ini mengevaluasi atau menilai kinerja karyawannya. Apa saja manfaat dari penilaian kinerja? Menurut Tani Handoko, manfaatnya adalah untuk perbaikan prestasi kinerja karyawan. Kemudian untuk penyesuaian kompensasi, karena dari penilaian tenaga kerja itu akan mengukur prestasi kerja. Nah, prestasi kerja ini akan menentukan juga kompensasinya, serta pengembangan karir. Lalu siapa saja orang yang menilai atas kinerja karyawan? Yang pertama bisa atasan langsung. Kemudian yang kedua panitia-panitia yang ditunjuk oleh atasan untuk penilaian kinerja karyawan, dan juga gabungan staf atau kepegawaian bawahan atau sejajar. Nah, tujuan penilaian karyawan ini apa saja? Yaitu mengidentifikasi karyawan ke jabatan yang lebih tinggi, kemudian menetapkan kebijakan baru dalam rangka reorganisasi atau restrukturisasi ya. Kemudian yang ketiga, untuk memungkinkan pemindahan karyawan dan penugasan baru. Yang keempat adalah untuk menetapkan kenaikan gaji karyawan. Misalkan setiap tahun perusahaan itu selalu ada restrukturisasi ya, atau reorganisasi, perpindahan jabatan atau lini. Nah, itu dihasilkan dari penilaian karyawan itu tadi. Kemudian metode apa yang digunakan dalam menilai kinerja karyawan? Yang pertama adalah metode berorientasi kepada masa lalu. Apa saja? Yaitu memakai penilaian skala, memakai checklist, peninjauan lapangan, memakai peristiwa kritis atau yang terbaik ataupun yang terburuk, dan bisa melalui tes prestasi kerja. Kemudian yang kedua, metode kedua yaitu berorientasi pada masa depan. Misalkan penilaian diri, metode psikologis, dan melalui pusat penilaian karyawan. D yaitu promosi
demosi dan mutasi karyawan. Nah, promosi itu kita nggak hanya dengar dalam lingkup manajemen pemasaran ya, bahkan di manajemen SDM itu juga dikenal dengan kata promosi. Apa sih maksudnya promosi SDM ini? Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Jadi penghargaan ya, penghargaan untuk karyawan dengan kenaikan jabatannya itu diwujudkan melalui kenaikan jabatan, penghargaannya itu tadi. Kemudian demosi. Nah, demosi ini adalah penurunan jabatan, jadi kebalikan dari promosi. Jika promosi itu adalah kenaikan jabatan sebagai penghargaan karyawan, demosi ini justru penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh beberapa hal. Apa saja? Misalkan kelalaian, keteledoran dalam bekerja, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mutasi atau transfer karyawan. Menurut Wahyudi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Itu dinamakan dengan mutasi. Poin E dalam manajemen SDM yaitu pemberian kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Kompensasi atau upah atau gaji ya. Nah, kompensasi ini diberikan didasarkan atas pertimbangan berikut. Yang pertama adalah berdasarkan berat ringannya pekerjaannya, kemudian sulit mudahnya pekerjaannya, kemudian besar kecilnya resiko pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya tersebut, kemudian yang keempat yaitu perlu tidaknya keterampilan dalam pekerjaannya. Poin F yaitu pendidikan atau pelatihan karyawan. Nah, pelatihan ini adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki, mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawannya sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, pendidikan ini atau pelatihan ini sangat perlu ya untuk karyawan. Misalkan semakin bergantinya zaman, itu semakin bergantinya masa, itu teknologi juga semakin maju. Jadi perusahaan itu perlu melatih karyawannya untuk bisa berevolusi atau mengupgrade kemampuannya mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti itu. Sasaran yang ingin dicapai dengan mengadakan latihan antara lain apa saja? Yaitu pekerjaan diharapkan lebih cepat dan lebih baik melalui pelatihan ya. Kemudian penggunaan bahan dapat lebih hemat. Penggunaan mesin dan peralatan diharapkan dapat lebih lama ya. Kemudian angka kecelakaan dalam proses perusahaan atau aktivitas operasional perusahaan itu diharapkan lebih kecil. Kemudian tanggung jawabnya diharapkan lebih besar karyawan. Kemudian biaya produksi diharapkan itu lebih rendah ya. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Kemudian manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya pelatihan kinerja karyawan itu tadi? Yaitu mengurangi adanya pengawasan, meningkatkan rasa harga diri, kemudian meningkatkan kerjasama antar para karyawan atau pegawai, dan memudahkan pelaksanaan mutasi maupun promosi. Dalam pelaksanaan pelatihan itu tentu mempunyai dampak yang tidak diinginkan. Yang pertama apa saja? Hilangnya sebagian waktu untuk produktif ya, karena kan jika kita pelatihan maka pekerjaan di kantor itu pasti akan tertunda karena adanya suatu pelatihan ini tadi. Kemudian biaya yang terlalu tinggi ya, pelatihan tuh tentu ada biayanya. Kemudian harapan dari karyawan yang terlalu besar dan berpindahnya karyawan yang telah mendapat latihan.
ternyata masalah seperti ini ada ya dalam perusahaan. Jika karyawan tuh merasa sudah pelatihan, dia sudah dapat ilmu, dia menganggap bahwa ilmunya sudah lebih tinggi, akhirnya dia mencari pekerjaan lainnya yang lebih bagus, contohnya seperti itu. Itu dia keseluruhan materi yang bisa saya sampaikan terkait teori manajemen, mulai dari apa itu manajemen, manajer, kemudian fungsi dari manajemen, unsur-unsur manajemen, dan juga bidang-bidang apa saja yang ada dalam manajemen. Jika kedepannya ada pengembangan dari teori ini, saya akan jelaskan dan sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.